Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudhistira dengan NIM 2013-7029. Di sini saya akan presentasikan hasil laporan komputasi dan simulasi tambang mengenai analisis kualitas AS atau Atomic Absorption Spektrofotometri, atau dalam bahasa Indonesia yaitu spektrometri serapan atom. Baiklah, yang pertama kita akan bahas tentang apa itu analisis AS, yaitu analisis AS atau spektrometri serapan atom adalah salah satu jenis analisa spektrometri di mana dasar pengukurannya adalah pengukuran serapan suatu sinar oleh suatu atom. Sinar yang tidak diserap diteruskan dan diubah menjadi sinyal listrik yang terukur. Sejarah singkatnya tentang analisis tersebut, pertama kali diamati oleh von Hofer yang saat itu menelaah garis-garis hitam pada spektrum matahari. Sedangkan yang memanfaatkan prinsip serapan atom pada bidang analisis adalah seorang Australia bernama Alan Walsh, di mana di tahun 1995. Sebelum ahli kimia banyak tergantung cara-cara spektrometri atau metode analisis spektrografi. Beberapa cara ini sulit dan memakan waktu. Kemudian segera digantikan dengan spektroskopi serapan atom atau Atomic Absorption Spectroscopy atau AS. Bagian selanjutnya, kita akan mengenal prinsip kerja spektroskopi serapan atom. Metode AS berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom yang menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat unsurnya. Spektroskopi serapan atom atau SSA meliputi absorpsi sinar oleh atom-atom netral unsur logam yang masih berada dalam keadaan dasar atau ground state. Ada dua hukum yang digunakan di sini, yaitu hukum Lambert, yaitu bila suatu sumber sinar monkromatik melewati medium transparan, maka intensitas sinar yang diteruskan berkurang dengan bertambahnya ketebalan medium yang mengabsorpsi. Yang kedua adalah hukum Beer. Intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi spesies yang menyerap sinar tersebut. Selanjutnya yaitu adalah bagian-bagian pada analisis ini. Yang pertama terdapat lampu katoda. Lampu katoda merupakan sumber cahaya pada analisis ini. Lampu katoda memiliki massa pakai unsur umur pemakaian selama 1000 jam. Lampu katoda pada setiap unsur yang akan diuji berbeda-beda, tergantung unsur yang akan diuji. Lampu katoda dibagi menjadi dua. Yang pertama, lampu katoda monologam digunakan untuk mengukur satu unsur. Yang kedua, lampu katoda multilogam digunakan untuk mengukur beberapa unsur logam sekaligus. Yang kedua adalah tabung gas. Tabung gas pada analisis ini digunakan merupakan tabung gas yang berisi asetilen. Gas asetilen pada analisis memiliki kisaran suhu lebih kurang 2000, dan juga tabung gas yang berisi gas N2O yang lebih panas dari gas asetilen. Yang ketiga adalah ducting. Ducting merupakan bagian paling terpenting di dalam main unit karena berfungsi sebagai tempat pencampuran gas asetilen dan aqua bides agar tercampur merata dan dapat terbakar pada pemetik api secara baik dan merata. Yang keempat ada monokromator. Berkas cahaya dari lampu berongga akan dilewatkan melalui celah sempit dan difokuskan menggunakan cermin menuju monokromator. Yang kelima ada detektor. Detektor merupakan alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang memberi suatu listrik berhubungan dengan daya radiasi yang diserap oleh permukaan yang peka. Yang keenam yaitu
burner merupakan bagian yang berfungsi untuk tempat pencampuran gas asetilen dan aqua bides. Yang terakhir yaitu sistem pembacaan. Sistem pembacaan merupakan bagian yang menampilkan suatu angka atau gambar yang dapat dibaca oleh mata. Kelebihan dan kekurangan analisis menggunakan metode ini. Kelebihannya, yang pertama, kepekaan lebih tinggi, sistemnya relatif mudah, dan dapat memilih temperatur yang dikehendaki. Sedangkan kurangannya hanya dapat digunakan untuk larutan dengan konsentrasi rendah, memerlukan jumlah larutan yang cukup relatif 10-15 mili, efisiensi nebulizer untuk membentuk aerosol rendah, sistem atomisasi untuk mampu mengatomkan. Gangguan pada sistem ini. Gangguan didefinisikan sebagai suatu pengaruh dari komponen matriks pada hasil analisis. Gangguan dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah gangguan spektra atau spectral interference menyebabkan kenaikan absorpsi. Yang kedua adalah gangguan non-spektra atau non-spektra interference menyebabkan kenaikan atau penurunan absorpsi. Untuk gangguan non-spektra dibagi menjadi dua. Yang pertama gangguan transportasi. Gangguan transportasi sering juga disebut sebagai gangguan fisika. Untuk selanjutnya, gangguan ionisasi, adanya atom dari unsur yang mudah terionisasi pada suhu Planck akan menyebabkan gangguan kesetimbangan. Yang ketiga adalah gangguan emisi, atom bebas tereksitasi bila menyerap jumlah energi baik energi bahaya maupun energi panas. Nah, berikut merupakan contoh kasus dari laporan saya. Nah, untuk A, pembuatan larutan induk. Nah, di sini bisa dibaca. Nah, ini merupakan tabel contoh dari analisis saya. Nah, ini adalah perhitungannya. Pembuatan larutan PB dengan 100 ppm dari larutan induk 1000 ppm dengan rumus P1 kali M1 sama dengan P2 kali M2. Nah, ini perhitungannya sangat sederhana, sesuai dengan yang diketahui di atas. Nah, untuk yang terakhir yaitu adanya penentuan konsentrasi sampel dari grafik yang diperoleh. Nah, ini adalah bab terakhir yaitu kesimpulan. Spektrofotometri serapan atom adalah suatu metode analisis untuk penentuan konsentrasi suatu unsur dalam suatu cuplikan yang didasarkan pada proses penyerapan radiasi sumber oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar atau ground state. Nah, logam yang digunakan pada contoh yang saya ambil, pertama dibuat larutan induk 1000 ppm, lalu dibuat lagi larutan standar 100 ppm. Larutan yang 100 ppm dibuat lagi menjadi 5, 10, 15, 10, 25 ppm. Nah, dari hasil contoh yang saya lakukan, didapatkan konsentrasi sampel yaitu 22,77 ppm. Nah, ini merupakan lampiran dari hasil data software Excel saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih.